Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa lagi, apa kabar? Saya tetap selalu berdoa untuk Bapak Ibu untuk baik-baik saja dan tetap semangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan saya beritakan, yang saya akan sampaikan kepada kita sekalian. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kami dan yang untuk boleh kami andalkan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman-Mu ini untuk kami boleh kuat di dalam Tuhan dan setia adanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekarang saya mau khotbah. Tema khotbah saya adalah jangan menjadikan orang lain objek penderitaan demi keuntungan rohanimu. Apa maksudnya tema khotbah saya seperti ini Bapak Ibu? Jika kita mengambil manfaat dari orang lain demi capaian keuntungan rohani kita, maka hal itu adalah suatu perbuatan yang hina. Seringkali Bapak Ibu kita memperlakukan orang lain terhadap diri kita ini sebagai nilai yang tidak ada harganya. Jadi memperlakukan orang miskin, orang lemah untuk kepentingan kita, untuk sebagai nilai plus poin di dalam hal kerohanian kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi di dalam terhadap orang lain untuk membuktikan bahwa kita kuat dihina, kuat dianiaya, kuat dijahatin oleh orang lain. Anggap aja orang itu sebagai nilai sampah atau semacam pupuk di mana dibutuhkan sebagai nilai untuk menyuburkan tumbuhan. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap orang lain itu hina karena demi kepentingan kerohanian kita. Kita benar-benar kalau demikian keadaannya Bapak Ibu, kita yang jauh lebih buruk dari orang tersebut. Jika kita dijahatin orang, jika kita dianiaya sama orang lain, iya kan Bapak Ibu, jangan menganggap orang itu sebagai nilai vitamin. Bukan demikian keadaannya. Iya kan saudaraku, nanti kita akan kehilangan beberapa hal yang sangat penting dalam hidup kita terhadap orang lain tersebut. Ya minimal orang lain tersebut sebetulnya membutuhkan perhatian kita. Jadi jangan sampai untuk membuktikan bahwa diri kita kuat di dalam aniaya, kuat di dalam hal tidak membalas, itu adalah sebagai macam vitamin orang tersebut Bapak. Nggak bisa, itu adalah sebagai nilai yang menjadikan orang tersebut adalah saudaraku sebagai penderita. Nggak bisa Bapak Ibu demikian keadaannya. Ada beberapa hal yang perlu kita pedulikan Bapak Ibu di dalam hal ini. Jangan sampai kita kehilangan yang 4 hal yang akan saya khotbahkan. Kalau kita kehilangan ini Bapak Ibu, kita akan menjadi kacau. Itu tidak diajar oleh Kristus Yesus. Karena saudaraku, agama seringkali kedapatan mengajar bahwa manfaatkanlah orang miskin, orang lemah sebaik-baiknya demi kerohanian, kedewasaan kerohanian, pertumbuhan kerohanianmu. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Itu salah. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita lihat dulu sebagai ayat pendahuluan di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi antar sesama kita Bapak Ibu ada saling untuk menimba satu nilai pengalaman, satu nilai keadaan yang untuk kita saling memperhatikan. Ada lagi juga di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dari dasar firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita mendapatkan hal apa? Supaya kita mengerti akan orang lain. Jadi kita tidak menganggap sepi orang lain, tidak menganggap remeh orang lain, tidak menganggap orang lain itu kotoran ataupun semacam sampah sebagai pupuk dalam hal
dibutuhkan tumbuhan. Tidak demikian Bapak Ibu. Ya kan? Yang pertama Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan rasa peduli. Karena rasa peduli ini sangat amat penting dalam kehidupan kita antar hubungan dengan sesama. Kita lihat saudaraku di Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Keluaran 32 ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu." Lihat Bapak Ibu, bagaimana Nabi Musa sangat peduli terhadap bangsa Israel. Sangat peduli terhadap sesamanya. Tatkala mereka berbuat dosa, membuat patung lembu emas, Musa datang kepada Tuhan supaya bangsa ini diampuni. Dan bila tidak diampuni, dia minta namanya dihapus dalam kitab kehidupan. Wah, ini satu hal kepedulian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Iya kan, bukan memanfaatkan kondisi ini untuk malah ikut menghakimi Bapak Ibu. Tidak demikian. Musa adalah sebagai leadership yang sangat bertanggung jawab terhadap pengikutnya, terhadap bangsa Israel. Tatkala mereka berbuat dosa, Musa ada di tengah untuk berhadapan dengan Tuhan agar mereka bisa diampuni oleh Tuhan. Betapa luar biasanya Musa ini Bapak Ibu. Demikian pula rasa peduli kita terhadap sesama, demikian keadaannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menganggap orang yang bikin jahat sama kita, tidak apa-apa Tuhan hukum. Yang penting kita dapat pahalanya. Yang penting kita dapat faedahnya. Kerohanian kita yang penting bertumbuh dan dewasa. Tidak bisa, ini ajaran siapa nih Bapak Ibu seperti itu. Ya kan? Kita harus lebih peduli terhadap kondisi orang lain yang menganiaya kita, yang menjati kita. Minimal kita doakan mereka agar mereka diberkati Tuhan. Bukan mereka dihukum Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa berdiri di atas penderitaan orang lain. Kita tidak bisa untuk bersukaria di dalam penderitaan orang lain Bapak Ibu. Ya, kita contoh Nabi Musa yang sangat luar biasa ini. Kita lihat lagi saudaraku. Kondisi keadaan di Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju.
Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarkanlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lain lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Saudara lihat betapa lemah lembutnya Nabi Musa ini terhadap orang yang mengatai dia. Saudaraku, bisa saja Musa ini bergembira kondisinya yang mengatai dia dihukum sama Tuhan, tapi tidak demikian keadaannya. Ya kan? Justru Musa meminta ampun kepada Tuhan agar Miriam ini dan Harun dipulihkan, ditahirkan, saudaraku. Saudara, bagaimana dengan kita? Seringkali kita gembira melihat musuh kita tewas, gembira membuat musuh kita celaka. Kita tidak boleh demikian, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang lain itu sebagai pelengkap penderita demi kepentingan rohani kita. Kita tidak boleh, sehingga kita kehilangan rasa peduli kita. Jika kita kehilangan rasa peduli kita, itu namanya super egois. Demi kepentingan kita masa bodoh dengan orang lain. Tidak bisa demikian, Bapak. Jadi kita tidak diajar demikian oleh Yesus Kristus. Dia kan contoh Nabi Musa ini. Nabi Musa tidak bersuka cita orang yang mengatai dia itu mendapatkan celaka, mendapatkan kusta. Tetapi dia meminta ampunkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, agar Miriam dengan Harun ini dipulihkan, Bapak Ibu. Ya kan, sedemikian pula kita harus demikian keadaannya, Bapak Ibu. Jadi rasa peduli menjadikan Musa memiliki hati yang lemah lembut. Ya kan, Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba kita mengambil keuntungan atas penderitaan musuh kita. Tidak boleh, Bapak Ibu. Itu bukan ajaran Kristen. Ya kan, apalagi musuh kita anggap sebagai pupuk, sebagai untuk menyuburkan tumbuhan, tanaman, sebagai sampah, sebagai kompos. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Justru, saudaraku, hal-hal yang terjadi atas diri kita, entah kita dijahati, entah kita difitnah, entah kita dianiaya, itu ada maksud Tuhan bagi diri kita terhadap orang itu. Harus ada kita peduli terhadap orang itu. Kalau bukan kita yang peduli terhadap orang itu, siapa lagi? Jadi tidak mungkin ada kejadian yang tanpa seizin Tuhan. Jika engkau disakiti, ya kan, jangan engkau menganggap bahwa ini kerohanian saya supaya dewasa, ya kan, dan orang lain itu supaya dihukum Tuhan. Tidak bisa, itu bukan hukum dalam kasih Kristus. Itu hukum agama lain. Kita tidak demikian. Jadi jangan sampai kita kehilangan nilai peduli terhadap sesama kita. Kita tetap peduli terhadap sesama kita. Walaupun kita dibela oleh Tuhan, kita tidak boleh, Bapak Ibu, menyoraki mereka, Bapak Ibu. Jadi kita perlu camkan baik-baik bahwa kehilangan rasa peduli terhadap orang lain, kita tidak punya kelemah lembutan, Bapak Ibu, yang adalah juga buah roh dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita memakai istilah kepercayaan lain terhadap nilai kasih Kristus. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya kan, ini penting supaya kita kondisinya tetap mempermuliakan Tuhan di dalam kondisi orang lain, Bapak Ibu. Orang lain pun juga akhirnya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita lihat Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah demikian pula apalagi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya kan, Tuhan Yesus tidak mengecam orang yang menghina dia, orang menganiaya mereka. Malah Tuhan meminta ampun kepada Bapa agar mereka juga diampuni, saudaraku, dan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apalagi Tuhan Yesus mempunyai kapasitas yang sangat super di dalam kuasanya.
Dia tidak mengambil keuntungan atas orang-orang yang menganiayanya demi kemuliaannya. Akan tetapi dia mintakan pengampunan atas mereka kepada Bapa di sorga. Itu rasa peduli yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Iya kan? Sebetulnya bisa saja Tuhan Yesus ini, saudaraku, biar mereka dihukum karena dia telah dianiaya. Tidak demikian keadaannya. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen adalah kita mendoakan mereka agar mereka diampuni, agar mereka juga diselamatkan. Bukan malah mereka kita doakan masuk neraka. Jangan sampai kita mau nerima mahkota orang lain masuk neraka, kita biarkan. Tidak boleh. Kita harus peduli terhadap jiwa seseorang yang menganiaya kita, yang memfitnah kita, yang menjahati kita. Ya, amin, saudara. Itu ajaran kebenaran. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita lihat yang kedua. Kita harus mempunyai rasa perhatian Bapak Ibu terhadap orang lain. Ya kan? 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tingkat perhatian yang sangat mendalam terhadap orang lain adalah diumpamakan sebagai suatu ikatan antar tubuh, Bapak Ibu. Itu satu nilai, saudaraku, yang ditekankan kepada kita untuk rasa perhatian satu sama lain. Adakah kita tidak memperhatikan tangan kita? Tidak memperhatikan kaki kita? Tidak memperhatikan mata kita? Semua kita perhatikan sebagai satu tubuh. Jadi sebagai satu tubuh Kristus, saudaraku, kalau yang satu sakit, semua sakit. Nah, kalau kita tidak ada rasa perhatian semacam ini, ya pasti kita saling amputasi. Banyak sesama saudara Kristen saling amputasi, saling menghilangkan, saling menginjak, saling membunuh, saling memfitnah, saling menjelek-jelekan. Ini bukan cara Kristen, Bapak Ibu, seperti itu. Ya kan? Kita diibaratkan sebagai ikatan satu tubuh. Ya kan? Jadi ada rasa perhatian satu sama lain. Jadi kita benar-benar harus mempunyai satu tingkat kepekaan yang luar biasa terhadap orang lain, Bapak Ibu. Ya kan, jika rasa perhatian kita sesama kita tidak ada, ya namanya kita kembali kepada nilai super egois. Ya kan, misalnya kita mengaku yang paling benar, orang lain yang tidak benar, tidak bisa. Perlakukanlah sesamamu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Ini penting bagi Bapak Ibu. Setiap kita ini benar-benar harus memperhatikan. Ibarat tubuh, Bapak Ibu, tangan sakit, semua sakit. Telinga sakit, semua sakit. Kaki sakit, semua sakit. Hidung sakit, semua sakit. Mata sakit, semua sakit. Ada amin? Demikian pula kita, tingkat perhatian kita atas sesama kita harus seperti itu. Bukan memperlakukan orang yang menjahati kita sebagai nilai vitamin, sebagai nilai kompos. Ya kan, saudara, sebagai nilai sampah. Yang untuk kita supaya rohani kita bertumbuh, bertambah kuat, bertambah hebat. Sementara orang lain kita injak, sementara orang lain kita manfaatkan sebagai nilai penderitaan, sebagai korban penderitaan. Oh, tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kita benar-benar harus saling memperhatikan satu sama lain. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, justru kita tidak boleh bergembira atas kejatuhan orang lain. Kita turut prihatin dan turut mendoakan mereka, agar mereka hidup dalam pertobatan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau bukan kita-kita yang saling memperhatikan, siapa lagi, Bapak Ibu? Jadi kita tidak boleh egois ya Bapak Ibu dalam hal ini. Jangan tatkala kita egois itu bukan ajaran Kristus. Yang ini penting untuk kita camkan baik-baik. Jadi mulai saat ini saling memperhatikan satu sama lain ini perlu dan penting. Supaya kita tidak menjadikan orang lain sebagai nilai pelengkap penderita ya. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya, ini ajaran Kristus yang benar adalah saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan satu sama lain. Sebab di dalam ibadah itu, saudaraku, terasa kita berkorelasi dengan sesama kita.
benar-benar dipertajam Bapak Ibu. Jadi jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan nilai-nilai persekutuan Bapak Ibu. Dalam persekutuan itu kita boleh saling memperhatikan satu sama lain. Kita bisa say hello kepada satu sama lain. Apa kabar? Baik-baik ke Anda. Yaitu seperti itu, saling peduli. Jangan sampai lulu gua-gua. Kan menjadi kacau Bapak Ibu pada akhirnya. Jangan perhatikan diri kita. Kita sedang melatih diri kita atas sesama kita saling peduli atau saling perhatian, atau kita sedang mempertebal, mempertajam nilai keegoisan kita atau mempertegas nilai keegoisan kita. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Ya kan, itu yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga kita kondisinya menjadi orang lain hanya sebagai pelengkap penderita. Tidak boleh. Itu sangat tidak boleh. Kita benar-benar harus saling mengampuni, saling mengasihi. Ya kan saudaraku. Kemudian yang ketiga, rasa pengasihan. Jika rasa pengasihan di dalam diri kita tidak ada, kita menjadi orang kejam, menjadi orang sadis. Malah kita bisa menjadi orang jahat Bapak Ibu. Kita lihat Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tidaklah mungkin kita menangis di tengah orang bersukacita, bukan? Karena kita iri hati. Tidaklah mungkin kita bersukacita di tengah orang menangis, karena kita sadis. Ya kan, tidak mungkin kita seperti itu kan. Malah Tuhan bilang bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini memiliki rasa belas kasihan atas sesama kita. Kalau ini tidak ada Bapak Ibu, jadi kacau, kita menjadi orang kejam. Hendaknya sikap pengasihan terhadap orang lain selalu ada pada diri kita, agar tidak menimbulkan sifat masa bodoh terhadap orang yang lain. Kita harus memiliki understanding responses yang baik, yang luar biasa, yang peka Bapak Ibu. Jika ini hilang dalam kehidupan kita, jika ini tiada dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya kan, ya kacau kehidupan kita, jadi kacau nilai-nilai kasih kita Bapak Ibu. Ya kan saudaraku, kita lihat juga Yohanes 3:16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi lihat, Tuhan sendiri mempunyai kasih yang sangat luar biasa kepada setiap manusia. Kita pun demikian. Masakan Tuhan kita mempunyai kasih kepada manusia, kita membenci manusia? Tidak boleh. Kita harus memiliki belas kasihan Tuhan agar kita bisa mempunyai belas kasihan terhadap orang lain dengan perlakuan orang lain tersebut kepada diri kita. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita balas jahat dengan jahat Bapak Ibu. Itu bukan kepercayaan kita. Itu bukan diajarkan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi kondisi kita benar-benar harus saling mengasihi, saling berbelas kasihan. Kalau ini tidak ada Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang sangat kejam. Hanya iblis yang tidak punya belas kasihan. Itu sifat iblis adalah sifat yang tidak ada belas kasihan. Camkan itu baik-baik. Kita dilihat di Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita dianjurkan untuk memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Tidak boleh Bapak Ibu kita
memanfaatkan orang yang menjahati kita sebagai nilai keuntungan pribadi kita, keuntungan rohani kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita ini yang diserahi tanggung jawab oleh Tuhan untuk boleh saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi belas kasihan dalam diri kita harus bertumbuh secara dewasa, harus bertumbuh secara luar biasa. Agar kita tidak memperlakukan orang lain itu sebagai nilai sparring partner yang untuk mendewasakan rohani kita. Tidak bisa seperti itu. Benar-benar kita senasib dengan seseorang yang menjahati kita, agar kita benar-benar bertekun mendoakan mereka, agar mereka menjadi orang benar, agar mereka diampuni dosa-dosa mereka. Ada amin Bapak Ibu, sehingga kita tidak memiliki kepahitan, tidak memiliki dendam, dan tidak memiliki kekecewaan. Jadi rasa pengasihan atau kebelas kasihan harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Itu timbalannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan orang yang jahati kita sebagai nilai vitamin, sebagai nilai pupuk. Nggak bisa Bapak Ibu. Tidak boleh ya. Kita harus berbelas kasihan terhadap mereka. Sebab tidak ada orang bercita-cita untuk menjadi orang jahat. Mereka pasti belum mengerti nilai kebenaran. Kitalah yang sudah dalam pengertian kebenaran yang benar. Kitalah yang merespon itu dengan baik, memberikan contoh hal yang benar, hal yang berbelas kasihan terhadap mereka, agar mereka mengerti apa makna belas kasihan, agar mereka tahu apa makna belas kasihan, agar mereka paham dengan makna apa itu belas kasihan. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Yang keempat, rasa persamaan. Jika rasa persamaan kita tidak ada Bapak Ibu, makanya kita menciptakan diri kita yang super egois tadi. Yohanes 20:21-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu? Kita dihembuskan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, agar kita, saudaraku, diberikan tanggung jawab. Di tangan kita penuh tanggung jawab yang luar biasa. Jika kita mengatakan dosa orang itu tetap ada, maka orang itu tetap berdosa. Jika kita mengatakan dosa orang itu diampuni, maka orang itu diampuni. Betapa luar biasanya kita diberikan tanggung jawab ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Terbayang nggak? Jika mengatakan kepada orang itu tidak diampuni, mereka tidak diampuni. Dan akhirnya kita pun juga tidak diampuni. Jadi memiliki rasa persamaan itu penting Bapak Ibu. Saya seringkali merenungkan Bapak Ibu kepada nilai orang-orang yang bikin jahat kepada diri saya. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jangan sampai mereka masuk neraka, jangan sampai mereka mendapat siksaan daripadamu. Biarlah belas kasihan Tuhan kondisinya menjamah mereka. Sebab kenapa Bapak Ibu? Sebab di alam kekal itu selama-lamanya Bapak Ibu. Masa kita nggak punya belas kasihan, nggak punya rasa persamaan sih atas sesama kita? Sudah kita hidup di dunia sama-sama sengsara, sama-sama susah, masa kita juga tidak turut memperhatikan mereka Bapak Ibu? Ya kan, ini penting bagi setiap kita. Rasa persamaan itu penting. Jadi di dalam diri kita ini, saudaraku, itu ada kekuasaan yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak mengampuni, dia tidak diampuni. Kalau kita mengampuni, bilang kepada Tuhan, dia juga mengampuni. Seringkali Bapak Ibu, ayat firman ini saya pakai pada saat orang itu sedang koma. Ya kan? Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, Tuhan mentahirkan mereka, Tuhan ini menyucikan mereka dalam nama Yesus. Saya percaya orang itu diampuni. Sebab saya pakai ayat ini Bapak Ibu. Jadi kita juga merasa kasihan terhadap orang itu. Kan kalau orang sudah koma kan nggak bisa lagi bereaksi. Paling dia bisa mendengar. Ya kita tidak tahu dosa apa yang dia lakukan. Tetapi saudaraku, kita mengatakan kepada Tuhan supaya orang ini diampuni. Diampuni dia mereka. Dan orang itu mengeluarkan air mata. Mungkin tanda penyesalan. Kalau selama hayat masih di kandung badan, masih bisa dalam pengampunan Bapak Ibu. Kecuali dia udah meninggal, tidak bisa. Makanya ayat ini saudaraku sangat luar biasa. Yang Tuhan berikan wewenang terhadap diri kita, tanggung jawab terhadap diri kita. Jadi Anda jangan sekali-kali mengatakan dosa orang itu tetap.
maka orang itu tetap berdosa Bapak Ibu. Wah, kacau. Dan Anda juga tetap berdosa. Makanya dalam diri kita ada ketergantungan nasib orang dan juga nasib kita. Jadi seharusnya sudah terbayang akibatnya terhadap orang lain atas tindakan kita, juga ada akibatnya atas diri kita. Jadi pakailah ayat firman Tuhan di atas sebagai sikap kebersamaan kita terhadap orang lain untuk kebersama-sama di dalam kerajaan surga. Amin. Alangkah indahnya demikian keadaan kebersamaan kita Bapak Ibu. Kita lihat di Markus 11:25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dia kan? Jadi firman ini Bapak menjelaskan, tatkala kita berdoa dan mengingat akan kesalahan orang lain, kita harus mengampuni mereka. Dan harus meminta ampun juga terhadap mereka, saling mengampuni. Jika tidak demikian, kita juga tidak diampuni. Sekarang tidak mungkin kita tidak berdoa Bapak Ibu. Pasti kita minimal 2 kali berdoa, pagi dan malam. Nah, masa kan kita tidak beres dalam hal untuk dendam? Harusnya sudah beres dong. Kalau kita ada dendam, doa kita bagaimana kondisi terhalang? Ya kan, makanya kita perlu menyadari hal ini. Satu nilai persamaan ini penting ya Bapak Ibu. Jadi saling mengait satu sama lain Bapak Ibu, itu bukan suatu nilai kebetulan. Ya kan, misalnya kita lagi mau berdoa, kita ingat orang yang bersalah sama kita, yang menjati kita harus mengampuni mereka, mendoakan mereka. Jangan kita abaikan mereka, jangan sampai kita malah mengatakan biar aja orang itu masuk neraka asal saya masuk surga. Itu kacau Bapak Ibu, itu bukan ajaran Kristen itu. Itu ajaran-ajaran yang di luar kekristenan Bapak Ibu. Kita tidak boleh abai terhadap jiwa-jiwa mereka. Sekali lagi saya mengatakan, bukan kebetulan apabila kita berdoa mengingat akan orang yang iri hati dengan kita, orang yang jati kita, agar kita mendoakan mereka Bapak Ibu. Agar mereka juga diampuni mereka. Dan bila bertemu kita saling memaafkan. Itu satu nilai kebersamaan. Jika kita tidak ada rasa kebersamaan satu sama lain, lagi-lagi saya mengatakan kita adalah orang super egois. Jadi kita tidak boleh demikian Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kondisi kita seperti tema khotbah saya Bapak Ibu. Jangan menjadikan orang lain objek penderitaan demi keuntungan rohanimu. Tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Sebab ada beberapa hal yang hilang dalam hidup kita yang tadi 4 saya khotbahkan itu. Kalau itu hilang dalam hidup kita, apalah artinya hidup kita bertuhan? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu memahami akan nilai ini. Dan Bapak Ibu melakukan firman Tuhan yang dalam kebenaran yang tadi saya beritakan. Ada amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan jikalau kita menyia-nyiakan, kita salah sendiri. Ya kan, saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan firman-Mu atau isi hati-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Kami tidak menjadikan orang lain itu tidak ada gunanya. Dengan sebagai nilai hal yang mana untuk menguntungkan diri kami. Kami eksplor mereka supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Itu cara yang tidak benar. Itu bukan cara yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami. Kami harus memiliki rasa peduli, rasa belas kasihan, rasa persamaan di antara kami. Sebab semua Tuhan menciptakan kami sederajat semuanya. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Berkati mereka dan sembuhkan apabila mereka dalam sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.